Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Lili. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang metamorfosis. Namun, sebelum kita melanjutkan belajar seperti pada pembelajaran tatap muka, kita akan belajar untuk membaca surat At-Tin terlebih dahulu. Marilah kita baca bersama-sama. Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kembali pada pembahasan kita tentang metamorfosis. Sebelumnya, tahukah kalian apakah metamorfosis itu? Metamorfosis juga disebut daur hidup. Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan tertentu. Jenis metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melalui 4 tahapan atau 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, misalnya kupu-kupu, katak, dan lalat. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam masa pertumbuhannya. Kupu-kupu mengalami perkembangan bentuk dimulai dari telur. Kupu-kupu yang sudah siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur kupu-kupu menetas mengeluarkan ulat atau larva. Larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu kecil atau kupu-kupu muda. Selanjutnya, lama-kelamaan kupu-kupu akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa dan akan menghasilkan telur. Begitulah daur hidup atau metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis katak. Katak termasuk hewan yang hidup di 2 alam, sehingga katak disebut hewan amfibi.
Perubahan atau daur hidup katak melalui beberapa tahapan, antara lain telur, kecebong, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Mula-mula, katak betina bertelur di dalam air. Telur katak terlihat bertumpuk di dalam air karena ada zat lendir, sehingga seolah-olah berhubungan satu dan lainnya. Setelah kurang lebih 10 hari, telur menetas menjadi kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selanjutnya, kecebong akan muncul kaki belakang dan disusul kaki depan yang disebut berudu. Setelah beberapa hari, ekor berudu menyusut kemudian hilang. Jadilah katak muda yang siap pergi ke darat dan harus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Contoh metamorfosis sempurna selanjutnya adalah lalat. Anak-anak, tahukah kamu, lalat adalah serangga pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Lalat berkembang biak dan mencari makanan di tempat yang kotor. Lalat melalui daur hidupnya dari telur. Lalat akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Telur lalat yang sudah menetas akan menjadi larva atau belatung. Belatung memiliki bentuk seperti ulat kecil. Mereka mencari makan dan cara bergeraknya merayap. Belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan menjadi pupa. Kemudian memulai proses metamorfosis menjadi lalat dewasa. Setelah melewati fase metamorfosis, pupa akan berubah menjadi lalat yang memiliki sayap dan dapat terbang dengan baik. Lalat dewasa akan bertelur dan memulai proses daur hidupnya kembali. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui 3 fase atau 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik dan kecoa. Mari kita pelajari lebih lanjut. Metamorfosis dan daur hidup jangkrik. Metamorfosis jangkrik dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa. Wujud dan bentuk nimfa sudah mirip dengan jangkrik dewasa. Lama-kelamaan, nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa atau juga disebut imago. Proses daur hidup jangkrik hanya memiliki 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan jangkrik dewasa. Sehingga metamorfosis jangkrik termasuk metamorfosis tidak sempurna. Contoh berikutnya, metamorfosis kecoa. Dimulai dari telur kecoa, akan berubah menjadi nimfa atau menetas menjadi nimfa, yaitu anak kecoa. Selanjutnya, nimfa akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Jadi, tahapan atau metamorfosis kecoa
melalui telur, nimfa, dan kecoa dewasa, sehingga kecoa digolongkan pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang metamorfosis. Selanjutnya, tugas kalian, tuliskan salah satu nama hewan di atas atau dalam pembahasan tadi dan sebutkan jenis metamorfosisnya. Tulis jawaban di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa tulis nama panggilan dan kelas kalian. Selamat belajar, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat ke sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.